pertanyaan saya, bagaimana langkah konkret Bapak untuk mengantisipasi daripada kejadian tersebut kalau kita bandingkan pada zaman Pak SBY dulu dengan anggaran 1-20 triliun Pak per tahun untuk subsidi pupuk, benih dan sebagainya, itu bisa menghasilkan 611% pertanian di Indonesia semakin maju Pak. Tapi sampai saat ini 10 tahun ke belakang dengan anggaran 30-40 triliun untuk subsidi pupuk, subsidi benih dan sebagainya, tapi tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahkan semakin menurun. Memang secara data dimanipulasi kita bisa Pak, wah surplus, kemudian swasembada dan sebagainya. Tapi dengan kondisi saat ini sebagai petani kita menjadi susah Pak. Pupuk kurang dan sebagainya, padahal secara logika dasarnya ketika data itu datang daripada kelompok tani, berarti tidak akan ada petani yang kekurangan pupuk subsidi dan sebagainya. Mohon langkah konkret. Dan satu lagi Pak, bagaimana kehadiran pemerintah untuk menjadi off-taker secara resmi di negara Republik Indonesia ini, sehingga untuk harga pangan kita di nasional semakin stabil Pak. Jadi tidak ada petani yang dirugikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Setia. Punten Kang, petani naon Kang? Tani jagung Pak. Pak Setia, petani jagung yang tadi menceritakan tentang kenyataan banyak kelompok tani palsu. Bahkan ada 30 ton benih jagung di Sukabumi ya. Ya maaf, di Cianjur. Tapi pertanyaan, siapa yang nanam sebanyak itu? Karena nggak mungkin dibutuhkan sampai 30 ton benih jagung di sana. Setuju, ini perlu menjadi perhatian dan memang harus ada panggilan moral. Panggilan moral Bapak sekalian. Bahwa petani, sektor pertanian, pedesaan itu belum sejahtera. Ingatkan kepada semua, janganlah kalian menjadi pribadi-pribadi yang menggerogoti mereka yang masih miskin. Jahatnya 2 kali lipat kalian itu. Ingatkan itu. Dan ini semua sekalian panggilan moral. Langkah hukumnya ada, tapi panggilan moralnya harus ada. Rendahnya luar biasa. Karena mengambil justru dari mereka yang sulit. Dan ini harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah. Jadi saya melihat ada panggilan moral. Yang kedua adalah perintah untuk penegak hukum. Tidak boleh membiarkan praktek-praktek pemalsuan seperti ini yang kemudian dampaknya kita rasakan petani yang sesungguhnya, kelompok tani yang sesungguhnya, bahkan gapok tani yang sesungguhnya malah tidak mendapatkan subsidi. Jadi Pak, saya lihat ini perlu ada mekanisme pelaporan. Harus ada mekanisme pelaporan, harus ada sebuah tim khusus di tiap wilayah, sehingga bila ada praktek-praktek seperti ini, mereka tahu kemana harus melaporkan dan langkah apa yang harus dikerjakan. Kemudian soal off-taker, kami melihat perlu ada secara serius pengembangan KUD ataupun BUMDes agar mereka bisa menjadi off-taker yang ditopang oleh pemerintah. Pemerintah harus disiapkan untuk mengambil produk-produk yang ditampung oleh BUMDes dan KUD masuk ke dalam pasar. Ini harus disiapkan, bisa pemerintah sendiri membentuk semacam badan usaha, bisa juga pemerintah memfasilitasi swasta. Caranya berikan tanahnya sehingga swasta tidak harus membeli tanah, pinjami tanahnya, mereka bangun gudang dan menjadi swasta yang siap menjadi off-taker atas produk-produk pertanian. Mungkin itu.